Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Ada dua tipe orang pasang alarm. Yang pertama cukup sekali aja. Masuk kuliah jam 9, alarmnya jam 8.30. Yang kedua pasang alarm dari jam 7 sampai jam 9 per 10 menit lur. Nah ini kalau kalian ngekos sama anak kayak begini, gadein aja HP-nya. Balik maneh ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Berpisah dengan kasur adalah hal terberat saat berangkat ngantor. Kali ini kita akan mengalur film bergenre action thriller yaitu Project Silence tahun 2023. Mengisahkan tentang sebuah kecelakaan beruntun yang terjadi di jembatan menuju bandara. Ngerinya situasi saat itu sangatlah berkabut dan terdapat 11 anjing hasil rekayasa genetika dari proyek rahasia pemerintah yang tidak sengaja terlepas dan akan memburu setiap orang di jembatan. Seperti apakah kengerian film satu ini? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan maut dari dulurku Mamoh Blazah ya. Cak, apa bener kalau kita pacaran terus pacar kita punya pacar lagi itu namanya selingkuh? Enggak dong lur. Itu namanya memilih sosok yang lebih baik. Monggo sketsakan. Film dimulai dengan memperlihatkan suatu proyek rahasia pemerintah Korea Selatan yang melibatkan anjing ras pitbull sebagai senjata militer. Ngerinya anjing-anjing tersebut bukan sekedar dilatih lur, namun genetiknya juga direkayasa sedemikian rupa agar dapat menjalankan misi dengan lebih efektif, di mana anjing dapat lebih mengenali targetnya dan jelas lebih ganas daripada anjing pitbull biasa. Selain rekayasa genetik, mereka juga dipasangi implan agar bisa dikontrol sesuai misinya. Pemerintah Korsel pun menyebut eksperimen ini sebagai proyek senyap. Di sidang rapat Menteri Sekretariat Presiden dan jajarannya, mereka membahas cara membebaskan sekelompok warga Korsel yang disandra telur sis di suatu tempat. Salah seorang wakil Sekretariat Keamanan bernama Cha Jong-won mengatakan, karena sudah tidak ada kabar dari Sandra sejak 5 bulan silam, maka ada dua kemungkinan. Pertama, telur sis ingin menaikkan uang tebusan dengan menunda negosiasi. Dan yang kedua, mungkin semua Sandra telah tewas. Jong-won pun menyarankan agar lebih baik menunggu pergerakan telur sis berikutnya dan jangan gegabah. Akan tetapi Menteri Sekretariat masih kekeh mencari jalan keluar daripada menunggu, karena jika tidak melakukan apa-apa maka nanti akan mengurangi elektabilitasnya sebagai calon presiden di pemilihan berikutnya. Setelah rapat selesai, Jong-won pun dapat salam tempel dari atasannya Pak Sekretariat Keamanan yaitu Hyun Baek, karena Jong-won berani bicara belak-belakan di depan para pejabat. Dengan sikap tersebut Hyun Baek terlihat bisa mendominasi rapat melalui bawahannya Jong-won, karena Hyun Baek juga berniat untuk menjadi capres. 장기간 지원시키면서 이미 사망했기 때문에 국민이 어디에 있든 보호하는 것은 국가의 의무야. 현 정권에 부담을 준다는 게 합리적인 판단 같지는 않아 보입니다. 그럴 필요가 없다. 유리에 영향 주지 말자 이거네. 오느라 고생 많았다. 야 받아. 장관급들 앞에서 안 쫄리냐? 애저녁에 대통령 됐겠다. Di samping karirnya yang cemerlang sebagai pejabat kenegaraan, Jong-won juga berusaha membesarkan anaknya sendirian yang bernama Cha Kyung-min, karena istri Jong-won sudah lama meninggal lur. Lalu di malam harinya Jong-won mengantar Kyung-min ke bandara Incheon untuk berangkat kuliah di luar negeri. Namun mereka berdua sempat bertengkar karena Kyung-min ingin membawa buku cerita buatan mendiang ibunya sebagai kenang-kenangan. Saat OTW, Jong-won harus menyetir ekstra hati-hati karena kabut yang sangat tebal dan jarak pandang yang pendek. Tapi ketika mengisi bensin, mereka dihampiri oleh abang-abang mencurigakan bernama Joe Park yang ngomongnya kayak orang kobam lur, ngaku-ngaku sebagai petugas pom bensin. Namun Jong-won tahu bahwa Joe adalah sopir truk karena memiliki sekumpulan kunci master yang bisa digunakan untuk membuka kendaraan apapun. Lalu ketika Jong-won mau bayar pakai kartu, Joe mengatakan jika mesin edisinya rusak dan dia hanya menerima cash saja. Di lain sisi, Joe sempat memperingatkan agar Jong-won berhati-hati karena ada truk kawat baja yang supirnya kurang tidur. Melihat gelagat Joe, Jong-won pun berpesan jika nanti dia akan membayar bensin ke pemilik SPBU secara langsung, dan dia pun pergi dari sana menuju bandara lewat jembatan Incheon. 발효됐는데요. 저는 유의하시기 바랍니다. 하고, 저는 괜히 바짝 붙지 마시오. 당신 레카기 사지.
나 여기 직원인데 직원. 내가 고장나서 그러는데 주시면 안 될까? 나 현금 없는데? 직접 전해줄게요. 그렇게 전해. 땡새끼 어디서 삥 칠라. Sementara itu seorang atlet golf bernama Yura dan manajernya Miran baru keluar dari bandara Incheon dan sempat menolong mbah-mbah yang hampir ketabrak mobil bernama Yesim karena dia sudah mulai pikun, dan untungnya mereka bertemu dengan suaminya yaitu Byung Hak. Lalu di jembatan Incheon, Miran pun kesulitan mengemudikan mobilnya karena kabut yang sangat tebal lur. Di lain sisi Jongwon papasan dengan mobil Humvee militer Korsel yang membawa anjing-anjing pitbull hitam di dalam kerangkeng. Bersama Humvee tersebut juga terdapat mobil seorang ilmuwan yaitu sebut saja Dr. Kim, dan rombongan mereka sedang menuju laboratorium Incheon. Selain itu brengkesnya di jalanan yang sangat berkabut, bisa-bisanya ada satu mobil Sprott kebut-kebutan sambil live TikTok lur. Lalu yang terjadi? 그냥 쉬었다 갈까? 괜찮아요? 다행이다. Tabrakan beruntun pun terjadi dari jalur keluar bandara diakibatkan oleh mobil sport ugal-ugalan yang untungnya Yesim dan Byung Hak baik-baik saja di dalam bis. Sedangkan di jalur ke arah bandara yang dilalui oleh Jongwon juga terblokir oleh truk kawat baja yang terbalik karena supirnya ngantuk lur. Dilalahnya mobil Dr. Kim kecelakaan setelah bannya tersangkut rantai, lalu mobil Humvee yang mengantar kerangkeng anjing juga menabrak truk kawat baja. Sementara itu mobil Jongwon mogok karena menabrak ban mobil. Lalu dia menelpon atasannya Hyunbaek dan menceritakan tentang insiden tersebut. Jongwon juga memberikan titik lokasinya ke Hyunbaek yang akan segera menyusul ke sana. Sebelum media membahas kejadian ini dan jika tidak buru-buru datang ke TKP, bisa-bisa elektabilitas Hyunbaek sebagai capres bisa turun ya kan. Sekarang jembatan Incheon benar-benar terblokir dari kedua arah, mana situasinya lagi berkabut pula ya kan. Namun untungnya Jongwon, Kyungmin, Yura, Miran, kedua pasutri Bu Hyesim dan Pak Byung Hak sampai Dr. Kim semuanya baik-baik saja. Meski Dr. Kim sedikit terluka. Akan tetapi Pak Kumendan yang memimpin pengantaran anjing tersebut, panggil saja Tukiman, sangat terkejut melihat kerangkeng anjingnya yang sudah terbuka dan tentara yang berjaga sudah tewas bersimbah darah. Gak pakai lama Tukiman pun langsung menyuruh bawahannya untuk mengaktifkan pemblokir sinyal telepon, dan semua orang di jembatan tidak bisa meminta pertolongan keluar. Namun di lain sisi ketika Jongwon sedang menolong Dr. Kim, karena penasaran, Kyungmin pun menghampiri seekor anjing pitbull berkode E9 yang sedang membentur-benturkan endasnya ke besi jembatan hingga berdarah lur. 그 늑장 대응이라 말라 오기 전에 최대한 빨리. 나 최대한 빨리 갈게. 다리 위 전파 다 차단시켜. 왜 이래? 야, 하지마. 이름이야? 자, 먹어봐. 이게 겁도 없이 진짜. Karena semua anjing di kerangkeng telah lepas, Pak Tukiman pun menyuruh Kim untuk segera mengaktifkan program pengontrol anjing. Namun mereka sepertinya tidak terlihat berbahaya dan bertemu orang-orang sipil di jembatan layaknya anjing biasa lah lur. Lalu Tukiman meminta helikopter kargo datang untuk menjemput Kim beserta anjing-anjing itu. Sebagai pejabat sekretariat keamanan, Jongwon pun mempertanyakan apa maksud ini semua karena pemblokir sinyal sampai diaktifkan dan helikopter juga akan mendarat. Tukiman pun tidak menjawab apa-apa dan langsung memborgol tangan Jongwon ke setir mobilnya. Setelah itu Tukiman bersiap memakai baju tebal dan helm pelindung di depan kerangkeng. Sedangkan Dr. Kim langsung memprogram 11 anjing pitbull dengan suaranya untuk menyerang Tukiman yang menjadi umpan agar semua anjing-anjing itu kembali ke kerangkeng. Sontak semua anjing pun segera OTW berlari ke Tukiman. Lalu Kim mengatakan jika Jongwon mau tetap selamat, maka dia harus tetap bersamanya. 차등 입구가 헬기 회항시켜. 작전 중임. 하나 싹 다 주고 하는 게 제일 안전해. 타겟 입력 완료. 아니지 통제가 안 된다.
Di SPBU, ternyata Jo memang seorang supir truk lur dan biaya bensin yang sebelumnya dia minta ke Jongwon sebenarnya untuk membayar hutangnya. Lalu Jo pun OTW ke jembatan naik truk dereknya bersama anjing peliharaannya Jody untuk menagih duit bensin ke Jongwon, ya kan? Karena Jo mendengar berita di radio tentang kecelakaan beruntun dan dia yakin Jongwon sedang terjebak di sana. Sementara itu di jembatan, Kim mematikan programnya setelah ke-10 anjing balik ke kerangkeng yang untungnya Tukiman masih baik-baik saja. Namun Kim bingung mengapa anjing E9 tidak merespon programnya. Tak lama kemudian datanglah helikopter kargo beserta 4 tentara yang menurunkan kerangkeng baru untuk membawa anjing-anjing tersebut. Tapi di lain sisi ketika Jo baru sampai di jembatan dan sedang menderek mobil petugas bandara, Jo pun terkejut karena anjingnya Jody tiba-tiba berlari ke arah helikopter. Lalu setelah borgolnya dilepas, Jongwon pun bertanya kepada Kim tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kim pun akhirnya menjelaskan bahwa anjing-anjing tersebut adalah bagian dari program rahasia pemerintah bernama Proyek Senyap. Lalu kericuhan pun sempat terjadi saat Jo dihadang 2 tentara karena ingin mengambil Jody, dan Jo juga masih menagih hutang bensin ke Jongwon. Di saat yang sama 10 anjing sudah dipindah ke kerangkeng baru dan akan dibawa oleh helikopter, sedangkan Tukiman menemukan chip pengendali E9 yang ternyata sudah terlepas. Situasi pun begitu kacau sampai akhirnya insiden mengerikan terjadi saat helikopter akan berangkat karena ternyata anjing E9 sudah bersiap masuk ke dalam heli. Dan 사일러스 프로젝트! 컨트롤 칩이 빠져 있습니다. 군의 컨트롤 칩이 빠져 있습니다. 1,400원 맞지? 왜 4,400원 가지고? helikopter pun terjatuh dan kedua poros baling-balingnya nyangkut di besi penopang jembatan. Gesekan yang terus terjadi menimbulkan suara ultrasonik yang sangat mengganggu hewan termasuk anjing. Ngerinya lur, bunyi tersebut sampai menimbulkan error di program Proyek Senyap dan malah menginput 116 manusia di jembatan sebagai targetnya. Mampus ya kan? Suasana pun begitu mencekam karena setelah kerangkeng terbuka, 나 잘못 없어. semua anjing langsung menyerang secara membabi buta. Kaki Kim sempat tergigit dan laptopnya pun terpental. Banyak orang yang sudah tewas tercabik-cabik, salah satunya adalah Tukiman. Setelah itu Jongwon buru-buru kabur bersama anaknya Kyungmin dan Kim naik mobil petugas bandara. Namun Kyungmin langsung menarik rem tangan dan memaksa ayahnya untuk menolong Jo terlebih dahulu, yang akhirnya Jo pun masuk lewat bagasi. Sementara itu mereka yang masih hidup di jalan, di antaranya adalah Yura dan Miran, menyelamatkan diri dengan bersembunyi ke dalam bis tempat mbah-mbah Yesim dan Byung-hak. Akan tetapi saat Jongwon and the gang akan kabur keluar jembatan, tiba-tiba sebagian bangkai heli yang nyangkut di atas jatuh di jalur mereka dan ada pecahan mobil yang terpental ke kaca depan. Mobil Jongwon pun kehilangan keseimbangan hingga menabrak pembatas jalan dan akhirnya mogok. Kim sampai pingsan dan Jongwon mengambil walkie-talkie-nya untuk mencari pertolongan. Di saat yang sama datanglah seekor anjing yang memakai pengaman mulut, yaitu E8, yang berusaha mendobrak kaca mobil. 계십니까? 아, 뭐야 저 주둥이 뭐야 저? 아니 열지 마세요, 열지 마세요, 부탁드립니다. Sementara di gedung sekretariat keamanan Korsel, asisten Hyunbaek menjelaskan sinyal di jembatan Incheon sengaja diblokir atas keputusan militer. Selain itu diperkirakan kabut tebal baru akan hilang besok subuh dan heli penyelamat belum bisa ke sana selama kabut masih ada. Evakuasi juga tidak bisa dilakukan lewat kapal karena ketinggian jembatan kira-kira 70 meter di atas permukaan laut, yang jelas terlalu tinggi ya kan lur, apalagi air sedang surut. Lalu di depan wartawan, Hyunbaek hanya mengatakan bahwa mereka masih berusaha untuk mengevakuasi orang-orang yang selamat. Di lain sisi, Kim akhirnya menjelaskan jika awalnya dia mengembangkan anjing penyelamat yang bisa merespon suara manusia. Namun setelah mendapat suntikan dana dari
Amerika dan Eropa, kedua benua itu meminta militer Korsel agar memprogram ulang anjing-anjing tersebut untuk memburu telur sis. Sebagai programmer yang bekerja untuk pemerintah, Kim pun terpaksa manut-manut aja lur. Anjing-anjing itu pun dilatih untuk mengenali suara target dan menyerangnya. Tapi akhirnya proyek tersebut dibatalkan karena sering memangsa tentara yang melatihnya. Dan anjing-anjing yang menggila di jembatan sebenarnya adalah sampel-sampel gagal yang sedang OTW dimusnahkan ke lab Incheon. Sementara itu Yeonbaek juga dijelaskan hal yang sama oleh bawahannya. Lalu Jongwon pun menghubungi atasannya dengan walkie-talkie dan Yeonbaek mengatakan jika tim penyelamat sedang bersiap OTW ke sana. Yeonbaek juga mengingatkan agar Jongwon segera pergi menjauh karena di depannya ada truk bermuatan gas beracun. Setelah itu Jongwon mengabarkan jika dia sedang bersama peneliti proyek senyap dan Jongwon berencana untuk menyingkirkan setiap personil militer yang terlibat dengan proyek tersebut. Namun Jongwon pun terkejut begitu Yeonbaek mengatakan jika proyek senyap dijalankan atas izin dari salah seorang pejabat sekretariat keamanan dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. 사람들 목소리 듣고 한양역으로 바꾸라고. 그 걔들 연구 책임자 지금 어디 있어? 주문한 대로 만들어준 거야. 폐기한 날짜가 오늘이었고 공중의 사고로 풀려난 걸로 보입니다. 만드는 살상용 개들이었는데 폐기 처분이 결정됐다고 합니다. 이거 우리랑 연결돼 있어. 냈던 프로젝트야. Tiba-tiba truk pun meledak dan semua anjing yang mengepul mobil Jongwon kabur dari sana. Jongwon and the gang langsung menutup hidung karena udara beracun meluap dari truk sampai masuk ke mobil. Tak lama kemudian bis yang dinaiki Jura DKK pun datang dan Jongwon langsung masuk ke sana dengan anaknya Kim, juga Jo dan anjingnya Jody. Namun Jongwon sempat berpesan ke Yeonbaek di walkie-talkie agar memanggil tim SWAT ke jembatan dan tetap memblokir sinyal telepon agar fakta-fakta yang orang sipil lihat di insiden ini tidak tersebar luas. Jongwon juga meminta Yeonbaek untuk mengatakan ke pers bahwa seolah-olah ini hanyalah anjing-anjing rabies yang terlepas, bukan proyek militer. Tepat setelah itu, bangkai heli yang tersangkut akhirnya benar-benar terjatuh ke jalan yang langsung menghancurkan struktur jembatan lur. Dan yang terjadi, 그리고 언론에서 영상은 보면 상태 계속 유지하시고요. 구조대 말고 특공대 투입시키세요. 할 때 무조건 걔네 먼저 처리해야 돼요. 차정원이라고 합니다. 놀라셨을 거라고 짐작됩니다. Alhamdulillahnya mereka semua baik-baik saja meskipun bagian tengah jembatan runtuh. Lalu Jongwon pun menjelaskan ke semua orang bahwa dia adalah pejabat sekretariat keamanan dan pasukan penyelamat sedang OTW ke sana. Jongwon beralasan jika sinyal telepon mati karena ledakan tadi dan anjing-anjing edan itu sebenarnya akan dimusnahkan karena terkena wabah rabies. Banyak orang yang mempertanyakan insiden ini, apalagi anjing-anjing itu awalnya baik-baik saja, namun tiba-tiba berontak setelah helikopter menabrak. Jongwon yang tahu Jo orangnya lambe turah mengajaknya ngobrol secara empat mata dan berjanji akan memberikan medali penghargaan Patriot kelas 1 asalkan Jo tutup mulut tentang insiden tersebut dan mau membantu semua orang hingga keluar dengan selamat. Medali tersebut juga termasuk imbalan uang $100.000 yang cukup untuk membeli SPBU tadi lur. Jo pun akhirnya setuju bekerja sama dan dia sempat mengambil sebotol hammer yang ditemukan di bawah kursi bis. 군 측에 따라 폐기 처분의 명 밖 군견들이 풀려났다고 합니다. 이는 통신이 두절됐다고 합니다. 그래서 조속히 복구할 겁니다. 모두 무사히 구출되실 겁니다. 이는 통신이 두절됐다고 합니다. 보면 멀쩡해 보였는데. 하고 적고 다녀? 멀쩡하게요? 살아나가서 보상금 받고 아까 고향에 살든가 아니면. Setelah pasukan SWAT datang, anehnya mereka tidak menemukan satupun anjing di area sana. Orang-orang pun diminta keluar dari bis karena situasi sudah dirasa aman. Namun menurut Kim, anjing-anjing itu pasti sedang bersembunyi dan tidak akan berhenti untuk memburu hingga semua targetnya tumbang. Selain itu, Kim sangat membutuhkan laptopnya yang sebelumnya terlempar entah kemana. Lalu mereka semua pun berjalan perlahan-lahan ke ujung jembatan menuju arah kota Seoul sambil dijaga pasukan SWAT. Situasi pun begitu senyap sampai akhirnya beberapa alarm mobil di kejauhan tiba-tiba aktif karena ternyata 특공대 전화 응답이 없다고 합니다.
Korban pun semakin banyak, semua prajurit SWAT sudah tewas dan 5 anjing berhasil ditembak mati. Naasnya Miran sempat tertembak peluru nyasar di kaki kirinya dan Mbah Yesim juga sempat tergigit anjing. Sementara itu Kyungmi terpaksa melepaskan tasnya yang digigit anjing dan dia merasa sedih karena buku ibunya ada di dalam sana. Lalu Jongwon membawa anaknya masuk ke dalam bagasi bis dan Kim juga bersembunyi di sana. Namun karena walkie-talkie-nya terjatuh, Jongwon terpaksa keluar mencari agar tetap bisa berkomunikasi dengan Yeonbaek. Sedangkan Kyungmi tetap bersembunyi di bagasi bis sambil menonton video terakhir bersama ibunya. Setelah itu Kim dan Kyungmi naik ke area kursi penumpang bis. Lalu Kim menjelaskan jika ke-10 anjing yang dibawa adalah kloningan dari E9 dan dengan kata lain E9 merupakan induk dari mereka. Ternyata saat eksperimen lur, E9 sengaja diperlihatkan anjing-anjing kloningan yang dibunuh begitu saja agar E9 semakin marah, menjadi lebih kejam dan hasil kloningannya pasti menurunkan sifatnya. Maka dari itu sekarang E9 memberontak. Dia melepaskan chip dengan membentur-benturkan endasnya lalu menggerakkan semua anjing untuk balas dendam ke manusia. Sementara itu di luar, Jongwon berhasil menemukan walkie-talkie, tas anaknya, pistol dengan 2 peluru suar, juga 2 batang suar manual. Lalu Jongwon pun masuk ke bak mobil yang terbalik di mana Yura, Miran, Jo serta Yesim dan Byung-hak bersembunyi. Jo juga sudah menjelaskan tentang proyek rahasia ke mereka semua agar lebih mengetahui situasi saat itu. 안들한테 지금 복수하는 거라. 저 무시무시한 살인 교만한 어린 개. 훈련된 거 맞죠? 내가 다 말했어 새끼야. 네가 나 훈장 준다고 꼬셔. 나가야지. 여기서 꼭 나가야 된다. Setelah itu Jongwon akan membawa Yura DKK balik ke bis dan akan menerobos gas beracun menuju ke arah kota Seoul. Jongwon juga menjelaskan keputusan ini ke Yeonbaek dan meminta bantuan menyiapkan sniper di ujung jembatan untuk memusnahkan anjing-anjing yang akan mengejar mereka. Akan tetapi Yeonbaek tidak bisa menyuruh pasukan militer untuk membantu di ujung jembatan karena dia tidak ingin proyek rahasia tersebut sampai diketahui pers yang sudah berada di pinggir TKP. Namun Jongwon mengatakan bahwa orang-orang yang selamat sudah tahu tentang proyek ini. Setelah itu mereka semua menggunakan obor dan suar untuk menghalau anjing-anjing yang mengepung. Pistol suar juga ditembakkan ke udara agar Yeonbaek bisa melihat posisi mereka di tengah kabut dari CCTV jembatan. Lalu sesampainya di bis, Kim yang ketakutan melarang Kyungmin membuka pintu bisnya, sedangkan Jongwon DKK harus menghadapi anjing-anjing tersebut. Dan 프레스랑 방송 카메라가 사람들이 다 안다고요. Jo pun menyemburkan obornya dengan hammer dan Jongwon menembakkan suar ke jalan untuk mengusir anjing. Di kesempatan itu Kyungmin segera membuka pintu bis agar semua orang bisa masuk. Karena tidak ada kunci bis, Jo pun menggunakan kunci masternya untuk menyalakan mesin dan mereka OTW ke patahan jembatan berharap pasukan SWAT di sana akan menembaki anjing-anjing yang memburu. Namun di lain sisi, Yeonbaek memutuskan tidak mengirim pasukan pertolongan sama sekali karena jika Jongwon and the gang selamat, maka mereka bisa memberitahu publik tentang proyek senyap yang dapat mempengaruhi elektabilitas Yeonbaek. Tak lama kemudian terdengar suara gemuruh karena penopang jembatan di dekat patahan semakin melemah. Mau nggak mau, suka nggak suka mereka harus segera menjauh dari patahan. Dan karena anjing-anjing masih mengepung, Jongwon DKK berencana menjebak anjing-anjing itu ke dalam bis. Mereka pun bersembunyi ke dalam bagasi dan memasang senar yang terhubung dengan tombol pintu. Lalu radio pun dibunyikan untuk memancing semua anjing masuk ke dalam. Namun sayangnya Mbah Yesim meninggal karena kehabisan darah setelah terkena gigitan 2 kali. Ketika semua anjing sudah masuk, pintu pun langsung ditutup dan mereka segera keluar dari bagasi. Akan tetapi sebagai suami yang begitu menyayangi istrinya, Byung-hak memilih tetap di dalam bagasi bis karena tidak ingin meninggalkan Yesim yang begitu dia cintai. 야 저격팀 있다면 왜 답이 없어? 다리 다 무너지는데 어떡할 거야 이제? 나 이 사람 부탁입니다.
Karena pasukan SWAT tidak ada di patahan jembatan, maka satu-satunya jalan keluar yaitu arah menuju Seoul, yang artinya mereka harus menerobos gas beracun, lur. Setelah itu Kim pun memberitahu bahwa ternyata Hyun-baek lah sosok pejabat yang menginisiasi proyek senyap. Pantas aja dia ngotot menutupi proyek ini dari publik dan sengaja tidak mengirim bantuan ke jembatan untuk menyelamatkan Jong-won and the gang, ya kan? Yang artinya Hyun-baek sebenarnya ingin mereka semua mati. Melalui walkie-talkie-nya, Jong-won pun berkata ke Hyun-baek bahwa mereka semua pasti akan berusaha keluar dari sana dan kebusukan proyek senyap akan dipublikasikan karena korban tewas malam itu sudah berjumlah ratusan. Untungnya Kim menemukan laptopnya kembali di dekat kerangkeng anjing dan Jong-won berencana agar Kim memprogram 6 anjing yang masih hidup untuk menyerang Jong-won yang menunggu di kerangkeng, di mana Jong-won akan membaca buku cerita buatan mendiang istrinya sebagai perintah suara kemik di gelang khusus agar anjing-anjing itu menjadikan Jong-won sebagai target utamanya. Setelah itu Yura akan memecahkan kaca bis dengan pukulan golfnya. Dan ketika semua anjing masuk ke dalam kerangkeng, Jo akan segera mengambil kunci masternya yang masih nyantol di bis, lalu segera menyalakan mobil dereknya dan membawa kerangkeng menuju ke kota Seoul. Jika rencana ini berhasil, maka mereka bisa selamat dan menjadi saksi dari proyek senyap. Di lain sisi, Kyung-min yang melihat jerih payah ayahnya akhirnya membatalkan niatnya sekolah ke luar negeri dan akan tetap di Korsel bersama sang ayah. Lalu setelah mereka siap di posisi masing-masing, rencana Jong-won pun dimulai. Tapi yang terjadi, lur, 이렇게 예쁜 아기 눈. 야, 레카 안 돼. 오지 마. 멈추라고. ngerinya jembatan semakin rubuh, kerangkeng pun nyangkut di pinggir dan Jong-won masih terjebak di dalam sana. Sementara itu 4 anjing terjatuh dan hanya tersisa E9 serta 1 anjing lagi yang tertiban besi. Meskipun situasi sangatlah berbahaya, Kyung-min nekat menghampiri ayahnya sambil membawa kail derek. Patahan jembatan pun semakin turun. Kedua anjing itu akhirnya jatuh ke sungai, sedangkan posisi kerangkeng sudah tegak 90 derajat dan akan segera jatuh. Namun Kyung-min berhasil memasang kail ke kerangkeng yang langsung ditarik oleh Jo. Sampai akhirnya alhamdulillahnya mereka berhasil melewati kepulan gas beracun dan sampai di ujung jembatan arah kota Seoul. Para wartawan, polisi, tim medis, serta pemadam kebakaran sudah berada di sana, termasuk Hyun-baek dan asistennya. Tanpa babi bu, Jong-won langsung memukul Hyun-baek di depan semua orang dan mengingatkan jika menyelamatkan warga dalam situasi bahaya adalah tugas negara. Jong-won juga mengembalikan amplop uang yang sebelumnya diberikan oleh Hyun-baek dan di depan awak media, Jong-won mengatakan bahwa semua yang terjadi di jembatan sudah direkam. Kim juga menjelaskan bukti-bukti proyek senyap akan segera dibeberkan dan sebagai sekretaris keamanan, Hyun-baek harus bertanggung jawab atas insiden itu. Di akhir film, si anjing E9 ternyata berhasil selamat, lur, bersama salah satu kloningannya. 정원아, 우리 지금 뭐가 중요한? 이 보이스 레코드를 열어. 제 모든 증거가 이 개만 못된 자식아. 저 사람이 다 준비한 거예요. 그게 하겠습니다. 적으로 뛰어난 대형견들. Buyar, coba komen-komen di bawah, lur, untuk para pejabat yang rakus harta dan jabatan. Assalamualaikum.